Halo, ketemu lagi. Seneng banget hari ini bisa menyapa rekan-rekan semua. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita terkait dengan proses seleksi beasiswa pendidikan Indonesia BPI. Nah, sudah baru saja ya ada pengumuman administrasi. Nah, gimana hasilnya, lolos atau enggak? Kalau lolos, saya ucapkan selamat untuk rekan-rekan semua, teman-teman semua yang sudah lolos tahap administrasi, dan mari kita lanjutkan perjuangan untuk menyelesaikan satu tahapan terakhir, yaitu tahapan wawancara, sehingga kita bisa menjadi awardee BPI 2024. Nah, sedikit cerita, saya juga adalah salah satu pejuang untuk menjadi awardee BPI 2024 karena saya juga ikut mendaftar di tahun ini untuk menunjang penyelesaian studi. Saya di tahun ini juga masuk menjadi mahasiswa doktoral di Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Nah, kemarin sudah lihat pengumumannya, alhamdulillah dinyatakan lulus. Nah, saya ingin berbagi sedikit dengan rekan-rekan semua yang mungkin nanti akan mempersiapkan berkas administrasi ya untuk proses seleksi beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, kemarin jadi alhamdulillah saya dinyatakan lulus, dan ada beberapa hal yang memang saya betul-betul persiapkan. Nah, yang pertama menurut saya ya, teman-teman harus fokus betul membaca panduan yang sudah disediakan. Artinya berkas administrasi yang disediakan, yang teman-teman upload itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak BPI. Nah, setidaknya ada beberapa hal nih yang perlu teman-teman persiapkan. Misalnya yang pertama terkait dengan surat izin pimpinan. Nah, kalau rekan-rekan sudah bekerja, nah ini harus ada ya surat izin pimpinan. Nah, karena terutama mungkin teman-teman dosen, kemarin untuk surat izin pimpinan yang saya lampirkan adalah surat izin minimal yang ditandatangani oleh dekan, tapi saya kemudian minta surat izin pimpinan dari dekan dan juga rektor. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi ini memang diminta dari rektor universitas ya, jadi pastikan tanda tangannya memang betul-betul sesuai dengan yang diminta oleh persyaratan BPI. Nah, itu rekomendasi. Kemudian yang juga penting adalah surat keterangan masa kerja. Nah, ada batas minimal, teman-teman yang sudah bekerja itu boleh mendaftar untuk ikut dalam beasiswa BPI ya. Ada persyaratan tersendiri, berapa syarat minimal lama pekerjaan. Nah, kemarin surat keterangan masa kerja yang saya lampirkan itu ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dari Universitas. Nah, yang juga penting adalah esai ya. Nah, ini paling sering ditanyakan nih, gimana sih menulis esai, apa saja yang harus dimuat dalam esai. Nah, memang sudah ada panduan, jadi balik lagi harus berpedoman pada panduan dari BPI itu sendiri. Nah, esai itu setidaknya teman-teman harus memuat profil nih, ceritakan diri kalian gitu. Jadi sejujurnya saja apa yang mau disampaikan gitu. Sebenarnya kalian misalnya asalnya dari mana, kemudian asal pendidikannya, latar belakang pendidikan begitu ya. Kemudian bagaimana pengalaman mungkin saat ini sehingga sudah menjadi dosen dan lain sebagainya. Jadi ada profil diri yang kemudian harus diceritakan. Lalu ada peran yang akan dilakukan. Nah, ini kemarin yang saya tulis karena saya juga adalah seorang dosen, jadi peran yang akan dilakukan ya peran sebagai seorang dosen ya. Terutama misalnya dalam hal tridharma perguruan tinggi, kemudian memajukan institusi dan lain sebagainya. Jadi selain peran, kemudian yang ketiga ada apa yang sudah dilakukan. Jadi karena kita tadi sudah punya surat keterangan masa kerja, artinya dalam kurun waktu, misalnya minimal 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan seterusnya, apa yang sudah kita lakukan untuk institusi. Jadi itu yang paling penting untuk diceritakan. Dan jangan lupa juga kaitkan bahwa apa yang teman-teman sudah lakukan itu berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi. Nanti mungkin bisa dipoles, ditambah, tapi pastikan aspek tridharma perguruan tinggi itu masuk ya di dalam peran yang sudah dilakukan. Nah, dalam esai itu juga digabung teman-teman dengan kelebihan, kekurangan, pengalaman yang membanggakan, pengalaman yang kurang membanggakan, dan juga penyesalan yang mungkin dirasakan oleh teman-teman. Jadi ceritakan saja secara jujur ya, punya kelebihan apa sih? Kelebihan ini kan nanti yang akan dinilai ya.
sehingga teman-teman kita layak gitu ya untuk mendapatkan beasiswa BPI. Kemudian kita punya kekurangan apa? Nah, pada poin kekurangan ini jangan lupa juga sampaikan terkait dengan solusi apa untuk menyelesaikan kekurangan yang teman-teman miliki. Nah, kalau untuk pengalaman yang membanggakan, pasti teman-teman bisa bermacam-macam ya, punya pengalaman membanggakan selama mungkin berkarir sebagai dosen. Kalau kemarin yang saya cantumkan adalah terlibat dalam penulisan book chapter yang ini merupakan konsorsium ground up gitu ya, yang banyak kerjasama dari berbagai pihak, termasuk juga Universitas Van Amsterdam dan juga dari Universitas Gadjah Mada. Nah, ini menjadi pengalaman membanggakan. Jadi bebas saja pengalaman membanggakan, tapi saran saya sih kaitkan dengan apa yang teman-teman lakukan berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Misalnya dalam hal pengajaran, mungkin terbit Scopus gitu ya, dan macam-macam, silahkan saja. Lalu pengalaman kurang membanggakan itu juga sama menurut saya perlu dikaitkan dengan apa yang menjadi Tridharma perguruan tinggi. Dan yang terakhir penyesalan. Nah, ini kan pengalaman pribadi masing-masing ya, tapi paling tidak adalah semua komponen ini harus masuk di dalam esai yang ditulis sedemikian rupa, dan juga memang sudah dibatasi ya kapasitas berapa katanya gitu. Nah, nanti rekan-rekan silahkan cek panduannya berapa minimal, dan itu harus dipatuhi. Itu tadi esai ya. Kemudian ada juga proposal disertasi nih, proposal disertasi. Nah, meskipun rekan-rekan sudah mengajukan proposal disertasi ya ketika mendaftar di kampus tujuan, untuk BPI juga diminta nih proposal disertasi. Jadi proposal disertasi yang dilampirkan ini nanti disesuaikan dengan format yang sudah disediakan. Nah, setidaknya ya proposal ini pasti memuat latar belakang, kenapa sih memilih studi itu, apa datanya, kenapa menarik untuk diteliti, kemudian apa rumusan masalahnya, tujuannya apa yang ingin dicapai, dan juga terkait kelogisan ya, mungkin teori apa yang mau digunakan bisa rekan-rekan tulis di situ. Termasuk juga sudah ada nih latar belakang masalahnya, sudah ada teorinya, lalu digunakan seperti apa. Nah, perlu ada metode, desain, dan juga jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian ini penting untuk teman-teman nanti bisa dibuat dalam tabel, bagaimana rencana studi, sehingga rencana studi dari awal dan akhir itu untuk memastikan bahwa teman-teman bisa menyelesaikan studi ini tepat waktu. Dan yang terakhir ada kesimpulan yang mungkin perlu disampaikan gitu. Jadi apa sih kesimpulan dari proposal disertasi ini? Nah, lalu yang selanjutnya itu ada rekom akademisi. Jadi di BPI kemarin minimal satu orang yang memberikan rekom akademisi. Jadi boleh saja apakah hanya satu ataukah dua. Saya kemarin melampirkan 2 rekomendasi akademisi. Nah, siapa sih akademisi yang harusnya memberikan rekomendasi? Mungkin tergantung dari teman-teman, tapi menurut saya sebaiknya teman-teman memilih siapa yang mengenal diri kalian gitu ya. Apakah misalnya dosen pembimbing sebelumnya, kemudian ataukah atasan, atau misalnya seseorang yang bergelar lebih tinggi, profesor misalnya di kampus masing-masing. Itu juga bisa dijadikan sebagai pihak yang memberikan rekom dari akademisi. Nah, ini penting ya, karena di dalamnya nanti akan memuat kenapa sih kita diberikan rekomendasi untuk mengikuti beasiswa BPI. Lalu ada surat sehat dan bebas nafza ya. Nah, ini sebaiknya dibuat dari rumah sakit yang memang diakui begitu ya. Jadi kemarin saya sih buatnya dari rumah sakit jiwa. Jadi silahkan saja di rumah sakit provinsi boleh yang memang sesuai dengan persyaratan BPI. Nah, yang terakhir yang penting sekali adalah LOA. Jadi pastikan teman-teman sudah punya kampusnya, sudah diterima, sehingga BPI tidak bisa menerima ya, tidak akan meloloskan administrasi ketika teman-teman tidak punya LOE-nya, tidak punya letter of acceptance gitu. Jadi pastikan sudah punya itu. Baik, kalaupun defer juga tidak apa-apa, lampirkan saja surat defernya gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa teman-teman sudah punya kampus, sudah ada kampus yang menerima teman-teman untuk melanjutkan studi S3,
dan itu yang akan memudahkan gitu. Nah, kita berdoa sama-sama ya untuk teman-teman yang sudah lulus tahap administrasi, kita berjuang sama-sama untuk menyelesaikan satu tahapan lagi di tahapan wawancara. Nah, semoga sukses mengikuti BPI Batch 1 di tahun 2024 ini. Saya berdoa semoga semua yang menonton video ini nanti lolos, dan mungkin teman-teman yang juga akan sedang persiapan ya untuk mengurus studi S3 ataupun ikut BPI di tahun-tahun selanjutnya juga terinspirasi dari pengalaman-pengalaman mungkin. Terima kasih, tetap semangat, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum.